Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini, perkenankan saya akan memperagakan tutorial cara menggunakan aplikasi Microsoft Sway. Terlebih dahulu, kita membuka fitur pencarian. Yang akan saya gunakan di sini adalah Chrome. Kita buka Chrome kita klikkan Microsoft Sway. Kita enter. Kita membuka Microsoft Sway-nya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya sedikit akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Microsoft Sway. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, jikalau belum mendaftarkan akun Bapak Ibu ke Microsoft Sway, maka terlebih dahulu di bagian sisi kanan atas. Nanti kita klik tombolnya, diarahkan untuk mengisi akun kita. Akun yang kita bisa gunakan adalah akun yang berekstensi Gmail pribadi atau juga yang memang berasal dari Microsoft 365. Nah, karena saya telah menyematkan akun saya menggunakan akun pribadi atau Gmail, maka saya tidak akan memperagakan bagaimana cara masukkan email di Microsoft ini. Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada, saya akan sedikit menjelaskan beberapa fitur yang ada di Microsoft. Di bagian kiri atas itu ada titik 9. Kalau kita mengklik titik 9 ini, maka nanti kita akan diarahkan untuk membuka laman Microsoft Office 365. Namun saya tidak akan terlalu menjelaskan lebih rinci. Kemudian bagian kanan atas ada tulisan buat baru. Ketika kita membuat project baru atau presentasi baru, kita mengklik bagian ini. Tutorial ini berisi tentang penjelasan tentang Microsoft Sway. Bagaimana cara kita untuk memulainya dan sebagainya. Ada di bagian tutorial. Kemudian bagian kanan atas, pojok kanan atas 3 titik. Kalau kita melihat itu berisi buat baru, sama juga dengan buat baru untuk membuat proyek awal kita. Kemudian bantuan, hal-hal apa yang bisa kita mendapatkan info dari sini, kemudian informasi tentang akun kita, dan ketika ingin keluar dari akun kita klik bagian keluar. Kemudian bagian bawah ada tanda plus buat baru, sama fungsinya di bagian kanan atas buat baru, kita ingin membuat project yang baru. Kemudian ada fitur mulai dari dokumen. Ketika kita ingin membuat proyek Sway kita atau mungkin presentasi kita yang bahannya sudah ada di dalam file kita di laptop, kita bisa mengklik bagian ini. Maka kita akan diarahkan menuju kepada file yang ada di laptop kita. Kemudian di bagian bawah, di sini ada beberapa tampilan Sway yang sudah pernah saya buat. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti sudah pernah membuat, akan ada tampilan itu dan otomatis dia akan tersimpan menjadi dokumen dari Bapak Ibu. Termasuk juga informasi tentang kapan waktu pembuatannya, dan juga sudah berapa banyak yang melihat hasil presentasi atau karya yang Bapak Ibu buat melalui link yang telah Bapak Ibu bagikan tentunya. Kemudian bagian bawah, di sini ada beberapa template-template yang memang disiapkan oleh Sway yang nantinya bisa kita edit ulang. Kalau kita ingin mungkin mengambil saja dari template yang sudah disiapkan oleh Sway. Di sini juga saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan explore lebih lanjut. Baik, kita coba saja untuk memulai membuat proyek presentasi kita dari awal. Kita klik dulu bagian buat baru. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada alur cerita. Ini bermakna bahwa proyek yang baru kita buat, disinilah semua rancangannya. Kemudian di bagian desain, nanti setelah kita rasa hasil presentasi kita sudah cukup dan sudah kita anggap bisa untuk kita publikasikan, kita klik bagian desain dan nampak pilihan-pilihan desain yang lain untuk kita lengkapi. Kemudian bagian putar, nanti setelah kita atau ketika kita ingin melihat sementara hasil karya kita sebelum kita patenkan, sebelum kita jadikan sebagai presentasi yang bisa kita bagikan, kita bisa melihatnya sementara di bagian fitur putar ini. Kemudian bagikan setelah kita yakin presentasi kita sudah cukup dan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa membagikannya untuk mendapatkan link tautan.
3 kanan atas juga ada tambahan informasi lagi. Ini juga saya tidak akan terlalu banyak untuk memberikan penjelasan lebih mendetail. Kemudian bagian sisipkan, nanti akan ada item-item tertentu yang berbentuk gambar atau video, bisa kita cari di bagian fitur sisipkan. Kemudian di bagian tampilan kotak ini, di sini ada latar belakang. Jadi nanti dari kita punya materi misalnya yang kita buat, kita bisa memberikannya latar belakang. Ya, nanti kita akan mengambilnya di bagian sisipkan ini sebentar. Kemudian ada penekanan huruf, juga nanti akan saya jelaskan sambil kita memulai membuat karya presentasi kita. Kita mulai saja. Misalnya saya akan membuat materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menghindari yang haram. Fungsi dari fitur penekanan ini, ketika kita ingin menebalkan tulisan materi kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik penekanan, maka tulisan materi kita akan menebal. Kalau kita ingin juga merubah bentuk lain, misalnya kita ingin menambah aksen, maka tulisan kita akan agak sedikit miring ke kanan ya. Tapi mungkin kalau kita tidak pedulikan, kita klik kembali saja. Misalnya kita inginkan seperti itu. Nah, untuk tautan ini, jikalau ada materi yang ingin kita masukkan di dalam materi kita ini berbentuk tautan atau link. Jadi nanti siswa kita ketika ingin melihat materi itu ya, atau ingin kita mengefisiensikan materi ini tidak terlalu begitu ramai atau terlalu banyak dan padat, kita bisa mengambil tautan. Ya, misalnya yang berkaitan dengan penjelasan tambahan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita ambil dari tautan dari mana misalnya. Kita tinggal mengklik tautan ini, nanti kita bisa menyematkannya di materi kita. Dan ketika siswa kita mengkliknya, maka dia akan diarahkan ke tautan itu. Baik, kita ingin menambahkan latar belakang, kita cobakan saja, kita klik bagian latar belakang. Nah, kita akan memunculkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Gimana cara menggunakannya? Kita tinggal mengklik saja, misalnya kita ingin latar belakangnya tentang gambar makanan yang halal misalnya. Kita klikkan saja, kita ketik makanan yang halal. Lalu kita enter atau kita klik gambar kaca pembesarnya. Ya, pastikan Bapak Ibu koneksi internet kita aktif dan stabil sehingga pencarian gambarnya juga tidak mengalami kendala seperti ini. Ini tampilannya Bapak Ibu, semua yang berkaitan dengan makanan yang halal maka akan ditampilkan. Mungkin kita ingin mengambil yang ini, kita klik saja, lalu kita klik tambahkan. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, untuk tampilan gambarnya nanti seperti apa modelnya, kita bisa mengklik lagi, ya, dan kita klik bagian titik fokus. Nah, kita akan melihat. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu, ya. Ya, tampilan yang pertama ini seluruh, jadi full ya. Nanti di latar belakang ini full gambarnya kelihatan. Kita klik saja kalau kita menginginkan ini. Kalau kita tidak ingin, kita reset. Atau kita ingin gambarnya seperti ini, nanti di bawahnya materi. Ya, modelnya seperti buku kayaknya ya. Ini tampilan di laptop atau di komputer. Kalau tampilan di mobile lain, misalnya di gadget atau di handphone, tampilannya seperti ini ya. Ya, kita pilih yang ini, yang tampilan full. Baik, kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi penjelasan lanjutan dari materi kita. Misalnya, kita tambahkan, klik tambah ya, lalu kita klik bagian judul 1. Nah, kita tambahkan misalnya di sini kalimatnya pengertian. Menambah, menebalkan ya, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Kita beri dia penekanan, kemudian kita ingin lagi memberikan gambar latar belakang, maka kita klik latar belakang, kita mencari apa yang ingin kita jadikan gambar latar belakang. Misalnya, oh ini ya, contoh. Kita klik saja, terus kita tambahkan. Nah, begitu juga gambarnya. Apakah kita memperbesar seperti yang sebelumnya? Kita tinggal klik ya di bagian kolom sini, lalu kita titik fokus. Ya, kalau kita mau pilih gambar penuh, oke, kita klik seluruh gambar, selesai. Nah, kita ingin lagi menambahkan misalnya gambar, penjelasan ya, teks misalnya. Ya, untuk teks ini kalau mungkin kita tidak ingin terlalu berlama-lama, kita bisa langsung membuka file kita terlebih dahulu. Dan saya sudah menyiapkan filenya. Ya, di sini berisi tentang pengertian. Oke, kita copy saja terlebih dahulu, lalu kita pastekan. Nah,
kalau kita masih membutuhkan lagi, ya kita bisa membuka kembali file kita, lalu kita copy lagi dan kita pastikan. Kalau ini kita rasa sudah cukup, atau tulisan ini mungkin kita ingin perbesar, kita bisa menggunakan ya bagian ini. Nah, tulisannya akan membesar. Kalau tidak, mungkin kita kembali lagi yang bagian sebelahnya. Misalnya kita ingin menambahkan lagi gambar, kita tindik tanda plus, lalu bisa kita langsung mengklik gambar, ya, atau bagian media juga mirip pilihannya. Kita diserang aja boleh juga kita tulis gambar. Nah, maka kita akan diarahkan lagi, misalnya makanan yang halal. Kita ingin memasukkan yang mana ya? Misalnya ini. Iya, kita tambahkan. Kira-kira kita masih mau menambahkan lagi, tambah lagi. Nah, kita masih butuh lagi. Ini misalnya. Tambahkan lagi. Kita masih butuh lagi, misalnya ini. Kita tambahkan lagi. Nah, kalau sudah rasa cukup, kita ingin menambahkan yang lain. Misalnya kita ingin menambahkan minuman. Yang halal. Kita lepas dulu centangnya supaya dia terbatas pencariannya. Nah, minuman di sini ada beberapa ya. Ya, saya langsung saja memilih. Kalau kita menambahkan lagi, ya kita klik saja di sini. Misalnya kita ingin pilih, oh ya, centang. Kita ingin menambahkan lagi. Cari lagi minumannya. Ya, cukup. Nah, untuk pilihan beberapa gambar ini kita bisa menggabungkannya menjadi satu gabungan, ya. Ya, caranya seperti apa? Kita klik saja dari kolom yang sebelah kanan bawah dari setiap gambar. Kita klik semua satu persatu, klik satu persatu, klik satu persatu, iya. Ya. Lalu kita klik grupkan. Nah, setelah kita klik grupkan maka akan tampilan. Kita bisa memilih kita ingin gambar ini nanti ketika ditampilkan modelnya seperti apa. Misalnya kita ingin seperti tumpukan, kita klik tumpukan. Nah, untuk melihat sementara gimana? Kita bisa menggunakan ini ya, pilihan putar. Kurang lebih seperti ini sementara hasil dari proyek presentasi sesuai kita. Pengertian. Nah, ini dia gambarnya, kita bisa klik. Nah, dia otomatis akan bergerak sendiri, berpindah ke belakang. Kita kembali untuk pengeditan karena kita rasa masih ada perlu kita tambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan video. Oke, kita tambahkan video lagi. Kita ambil media, lalu kita tambahkan video. Nah, di sini sudah ada ya. Ada beberapa jenis video. Kita langsung saja klik videonya, lalu kita tambahkan. Kita juga bisa memberikan keterangan video makanan dan minuman yang halal. Kita ingin agar tampilan gambar videonya lebih besar, ya kita bisa mengkliknya dengan 3 pilihan ini. Ya, kemudian kita ingin menambahkan soal. Nah, kita ingin soal ini dalam bentuk soal yang hanya linknya saja, nanti otomatis dia akan bisa siswa kita mengaksesnya. Gimana caranya? Kita bisa memilih media, lalu bagian sematkan. Nah, seperti ini. Saya sudah memiliki sematan dari soal saya yang saya ambil, yang saya buat melalui Microsoft Form. Saya tinggal mengambilnya saja, mengkopinya. Kembali lagi, kita sematkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Baik-baik, kalau kita ingin menambahkan lagi tampilan lebih lain atau kita ingin membesarkan dulu, kita ingin membesarkan tampilan kuisnya nanti, ya kita tinggal klik ikon gambar ini. Ini artinya memperbesar ya, berbesar dari tampilannya. Kita ingin kembali melihat bagaimana tampilannya, kita klik saja putar. Kita lihat seperti apa tampilannya. Video belum sempat tampil
Ya, seperti ini videonya. Nah, lalu sudah ada dengan link soalnya. Ya, cukup sederhana seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, jikalau kita ingin mendesain lebih lanjut, kita bisa mengklik bagian desain. Nah, ini dia. Bagian desain ini, kita misalnya ingin kembali melakukan pengeditan lebih lanjut. Kita klik saja bagian gaya. Nah, di sini kita diberikan tampilan 3 model. Ada yang vertikal, ada horizontal, ada slide. Kita mungkin ingin pilih yang vertikal saja. Kemudian tampilan lain, sini ada pilihan-pilihannya cukup banyak. Misalnya tinggal kita klik salah satunya, saya ingin klik yang ini misalnya. Maka dia akan otomatis akan berubah seperti ini. Atau kita ingin yang seperti ini. Nah, tampilan juga seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau tulisannya ini terlalu besar, boleh kita kembali. Atau kita ingin, maaf, belum selesai ya untuk tampilan. Kita ingin menggabungkan. Nah, kita tinggal mengklik remix. Jadi gabungan dari beberapa mode-mode tampilan ini akan tergabung dengan sendirinya. Sepertinya kita ingin masih mengubah lagi. Oke, kita balik dulu untuk mengganti sedikit tulisannya supaya tidak terlalu besar kayaknya. Nah, ini dia. Kita kurangi penekanannya. Titik fokus ya kayaknya. Ya. Sudah cukup. Baik. Ya. Kalau kita rasa presentasi kita sudah cukup dan sudah lengkap, ya kita bisa membagikannya untuk mendapatkan link. Kita klik saja bagikan. Nah, di sini ada penjelasan siapapun yang memiliki tautan dapat mengakses SWE ini. Undang orang untuk lihat saja atau bisa mengedit. Nah, kita mungkin hanya ingin supaya orang yang melihat SWE kita hanya bisa melihat saya ya, tidak mengedit. Nah, seperti ini tautannya ya. Kita bisa mengklik di bagian ini salin tautan atau langsung ke sini. Ada tautan visualnya. Kita klik saja bagian sini. Sudah disalin dan kita bisa membagikannya ke siswa kita melalui aplikasi lain misalnya ya, Tosmed dan sebagainya. Bapak Ibu, demikian untuk penjelasan singkat tutorial cara menggunakan aplikasi Microsoft. Baik, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari penjelasan kami ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa tetap bersemangat untuk selalu berkreasi dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk pengembangan karir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.